manusia. Kemarin itu tema Allah. Jadi nanti gini ya teman-teman ya. Ini supaya teman-teman tahu ya. Kalau PGKS itu selalu diawali dengan 5 tema pokok. Persekutuan. Masih ingat nggak tema persekutuan siapa yang bawain? Kak Steven. Nah, tema Allah kemarin itu kakak. Sekarang juga kita akan bahas tema manusia. Artinya kedepannya tema dosa dan ditutup juga dengan tema keselamatan. Nah, kakak mau bawain tema manusia teman-teman ya. Ini sayangnya nggak ada spidol ya teman-teman. Kita juga nggak bawa spidol. Tapi tema kita hari ini tuh imago Dei. Ada yang tahu nggak artinya apa? Imago Dei. Imago itu kalau dari bahasa Inggris itu image. Tahu nggak image itu artinya apa? Image. Kalau kalian buka HP di situ aplikasi yang judulnya image itu isinya apa sih? Apa? Image. Ada yang tahu nggak image itu artinya apa? Image. Kalau tadi kan imago ya itu imago itu bahasa Latin teman-teman. Ini kakak permudah dengan bahasa Inggris. Image itu biasanya loh yang kalau kita bisa gambar, iya benar gambar. Nah, D itu sendiri itu berarti Allah teman-teman. Jadi kalau digabung imago Dei berarti gambar Allah. Nah, siapa gambar Allah di sini? Ada tahu nggak? Manusia, ya benar. Ada tahu itu gambar Allah tertulis di kitab apa? Kata gambar Allah. Kalau lengkapnya itu serupa segambar dengan Allah. Kitab apa? Kejadian. Ayo, bisa bantu kakak buka kejadian mana itu? Ayo, bantu kakak untuk buka mana ya? Bantu kakak cari kejadian mana? Nanti yang bisa dapat dikasih berkat Tuhan. Thank you. Yes, ya. Ayo, buka kejadian mana itu? Ayo. Ayo, kejadian mana? Oke, benar. Kejadian 1. Kita buka ayat yang 26 saja ya. Yang 26. Sudah ketemu? Kita buka kejadian 1 ayat 26 teman-teman ya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bahas ini, imago Dei atau gambar Allah. Tadi kan sudah tahu lah artinya. Imago Dei itu ingat-ingat ya, gambar Allah. Tercatat di Kejadian 1 ayat 26. Ingat. Nah, teman-teman, kita hari ini ngomong tentang gambar Allah. Gambar Allah itu artinya ini, teman-teman. Menyerupai. Nah, ini artinya menyerupai. Teman-teman, kakak tanya, menyerupai ini berarti tidak ada perbedaan, benar atau enggak? Apakah menyerupai itu berarti tidak ada perbedaan? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Ayo. Siapa yang setuju? Menyerupai ini apakah tidak ada perbedaan sama sekali? Iya atau tidak? Yang jawab iya angkat tangan. Ayo, yang jawab iya angkat tangan. Petrus ya. Iya. Oh. Berarti nggak semua ya? Nggak semua? Ya atau tidak? Kamu? Terusnya ya atau tidak? Gak apa-apa. Jawab ya atau tidak aja. Gimana? Hah?
Apakah menyerupai ini tidak ada perbedaan? Natasha gimana? Ada. Berarti tidak, ya. Berarti tidak. Yang lain? Tidak juga. Kamu? Sama tidak? Oh, sama masih menyerupai itu sama. Nah, sama itu apakah tidak ada perbedaan? Ada perbedaan atau tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Berarti Jacqueline jawab tidak ada perbedaan. Natasha ada perbedaan. Ayo, mana jawaban yang benar? Apakah kalau kita ngomong itu sama atau menyerupai, itu ada perbedaannya atau enggak ada perbedaannya? Misal kita ngomong saudara kembar seiras. Nah, kira-kira kalau saudara kembar seiras itu punya perbedaan atau enggak? Ada. Punya ya, punya kan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita hari ngomong tentang gambar Allah, kita itu menyerupai Allah, tapi kita itu punya perbedaan dengan Allah. Nah, kita itu masih ada perbedaannya. Kita hanya menyerupai. Kalau kita ada perbedaannya, berarti jelas kita bukan Allah juga, ya kan? Kalau kita nggak ada perbedaannya sama Allah, kita juga Allah dong berarti. Nah, kita ini masih manusia, tapi kita menyerupai siapa? Allah. Kakak nanti cuma bahas satu poin saja untuk ini biar nggak panjang-panjang. Satu poin aja. Tapi teman-teman kakak tanya sekarang, Mas. Kira-kira ada yang bisa nyebut nggak seluruh agama di dunia ini ada berapa? 6? Oke. Di Indonesia, di dunia ini nggak tahu. Di dunia ini ada berapa? Selain 6, kira-kira tebak aja, tebak. Tidak tebak. Tebak. Petrus berapa Petrus? Tebak aja. Sampai 100 atau di bawah 100? Hah? Di bawah 100. Setuju sama Petrus? Enggak. Kakak juga nggak tahu jawabannya. Tapi kalau mau ada berapa banyak agama di dunia ini, pokoknya banyak ya teman-teman. Teman-teman ada sampai agama-agama yang nggak bisa dicatat di buku. Jadi agama kayak agama buat sendiri gitu lah teman-teman. Pengikutnya entah siapa aja kan, kita kan kenal toh agama pengikut Naruto. Agama pengikut. Nah ya kayak gitulah ya, gitu kita nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi banyak teman-teman. Tapi kakak pengen ngomong gini, semua agama-agama itu teman-teman ya. Teman-teman dia itu nggak bisa menolak tentang konsep ini teman-teman. Kebenaran tentang gambar Allah itu juga ada di agama-agama lain. Jadi teman-teman nggak hanya ada tercatat di Alkitab, tapi juga agama lain itu mengakui hal yang sama bahwa dirinya itu adalah makhluk yang spesial. Manusia itu adalah makhluk yang spesial, berbeda dari ciptaan lain. Manusia itu adalah makhluk yang hampir menyerupai Allah, hampir sama dengan Allah. Agama-agama lain juga mengakui hal itu. Bahkan hari ini kalau kita mau ngomong tentang orang yang nggak beragama sekalipun, orang yang nggak beragama sekalipun akan juga bilang manusia itu nggak mau disamakan dengan ciptaan lain, ya kan? Manusia nggak mau disamakan dengan makhluk yang lain. Bahkan orang yang nggak beragama sekalipun juga menganggap bahwa manusia adalah makhluk yang spesial. Nah, jadi teman-teman, baik mereka yang dari agama lain atau yang tidak beragama juga mengaku benar bahwa kita ini memang berbeda. Manusia ini memang berbeda dari ciptaan yang lain, karena kita ini teman-teman menyerupai Allah. Pertanyaannya, kita menyerupai dalam hal apa? Apa? Menyerupai dalam hal apa? Apa? Kita menyerupai Allah dalam hal apanya? Apakah kita sama-sama itu bisa nyiptain bumi? Kita bisa nyiptain bumi kan? Ayo kita menyerupai dalam hal apa?
nanti Berkat. dapat berkat Tuhan. Masa kakak yang berkati kalian kan kakak bukan Tuhan, ya. Ayo, menurut saya dalam hal satu aja sebutin aja. Satu, ayo apa? Kasih, oke, setuju, kasih, cek tidak kasih. Apalagi selain kita Allah itu kasih, kita manusia juga punya kasih, benar nggak? Ya, apalagi selain hah? Sama aja dong. Kasih. Ada lagi? Apa? Apakah wajah kita sama dengan Allah? Enggak gitu juga. Apa? Petrus apa Petrus? Itu kenalan. Itu sebelahnya Petrus siapa? Tahu siapa? Hah? Ya siapa? Nggak tahu. Oh, menyerupai dalam hal nggak tahu. Ya, sekarang langsung jawab ya teman-teman ya. Oh, nanti dulu aja nanti. Biar salahnya ini nggak jawab ya, terus nanti dulu ya, jawab sekarang. Teman-teman, coba ini. Sekarang kakak kasih pertanyaan yang lain dulu aja ya, sebelum kakak jawab. Misal kalau kalian tak suruh menjelaskan tentang ini apa? Ada yang tahu nggak? Hujan. Nah, hujan itu terjadi karena apa sih? Penguapan dulu. Terus setelah penguapan, uap-uap itu ngapain? Lo kan ada istilahnya evaporasi. EKP istilahnya. Kondensasi itu apa? Enggak, kan belajar toh ya? Nah ya, kondensasi itu apa? Uap-uapnya itu ngumpul jadi satu. Terus? Oh, lupa juga. Tapi setelah penguapan, uap-uapnya ngumpul jadi satu. Terus apa teman-teman ya? Terus setelah itu berpindah biasanya ke gunung-gunung, diturunkan lagi jadi hujan kan gitu ya teman-teman ya. Proses itu kayak jadi siklus gitu ya, ngulang terus. Sekarang ini teman-teman ini ada yang tahu nggak ya? Nah, gimana jelasin petir? Ada muatan positif sama negatif ini ngumpul jadi satu, terus bertabrakan akhirnya jadi dua gitu. Nah teman-teman, tadi kenapa kok kakak bilang ini, teman-teman menjelaskan tentang hari ini. Kita hari ini bisa jelasin tentang hujan sama petir itu karena apa? Tercatat kan ya di buku apa? IPA ya kan ya. Kita hari ini bisa tahu karena sains sudah semakin maju, bener nggak? Tapi pertanyaannya gimana ya cara orang zaman dahulu itu jelasin? Sebelum ada buku IPA, sebelum ada buku sains, gimana ya cara orang zaman dulu jelasin tentang hujan dan petir? Gimana? Cara orang zaman dulu jelasin tentang hujan dan petir? Ada yang tahu nggak? Ya? Di dalam? Gimana cara jelasannya? Bayangkan kalian ini orang zaman dahulu, waduh, belum ada apa-apa, sains belum maju, bahkan kata sains itu mungkin belum ada. Gimana cara mereka jelasin tentang hujan dan petir? Ayo, teman-teman ketika teman-teman ya melihat satu fenomena, teman-teman itu ingin cari tahu sehingga teman-teman itu harus menjelaskan sesuatu di balik fenomena. Itu disebut apa ya? Teman-teman ingin cari tahu sehingga itu harus dijelaskan. Kira-kira itu disebut apa? Rasa apa? Iya, benar Petrus. Rasa
ingin tahu. Kakak hanya akan menjelaskan tentang satu sifat ini saja, teman-teman. Tentang rasa ingin tahu. Kita semua punya rasa ingin tahu, benar? Benar nggak? Kalau mungkin kita punya seorang tadi kayak kakak dengar tadi dari Natasha, Mika punya siapa? William. Oh iya, pasti kalau tentang orang yang disukai, pasti kita punya rasa ingin tahu untuk cari tahu orang itu, benar nggak? Benar nggak ya? Kita semua punya rasa ingin tahu, entah itu berkaitan dengan orang yang kita sukai, atau berkaitan tentang sesuatu yang ingin kita pelajari. Kita semua manusia punya rasa ingin tahu. Wah, ini yang mau kakak bahas hari ini, tentang rasa ingin tahu. Kenapa kok rasa ingin tahu, teman-teman? Rasa ingin tahu ini jadi sesuatu yang spesial di dalam diri manusia, berbeda dengan ciptaan Allah. Kita belajar Allah itu maha apa? Maha tahu, sehingga ketika Allah menciptakan manusia diciptakan dengan akal budi, dan akal budi yang ada di dalam hidup manusia itu juga punya rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itu, teman-teman, itu seharusnya mendorong manusia untuk mencari tahu tentang dunia ciptaan Allah dan juga Allah itu sendiri. Jadi teman-teman, ini penting ya, Tuhan berikan kita akal budi, di dalamnya juga ada rasa ingin tahu itu, sehingga kita boleh mencari tahu tentang Allah dan dunia ciptaannya. Penting teman-teman ya, kita sebagai manusia punya rasa ingin tahu ini jadi satu aspek yang Tuhan kasih pada hidup manusia, berbeda dari ciptaan yang lain. Tapi teman-teman, tidak semua rasa ingin tahu ini berujung pada hal yang baik. Benar nggak? Kira-kira kalau rasa ingin tahu ini malah berujung pada hal yang buruk, itu bisa jadi ingin tahu tentang hal apa? Kira-kira kasih contoh berkata, rasa ingin tahu yang membuat kita malah jadi buruk apa? Apa? Ingin tahu tentang Pacaran Kak. Hah? Pacaran. Rasanya pacaran. Oh, masa pacaran itu buruk? Buruk. Oh, buruk kalau misal ingin tahu sesuatu yang buruk dalam, misal ingin tahu gosip-gosip tetangga sebelah atau enggak kelas sebelah gitu. Buruk nggak itu? Sangat jangan. Jadi teman-teman, nggak semua rasa ingin tahu itu membuat kita jadi baik. Tapi teman-teman jangan salah ya, rasa ingin tahu ini dianugerahkan pada Allah dalam hidup kita. Cuma kakak peringatkan bahwa tidak semua rasa ingin tahu itu baik. Rasa ingin tahu itu malah bisa membuat kita jauh sama apa? Sama Allah. Tapi rasa ingin tahu itu juga bisa membuat kita dekat sama Allah. Nah, makanya teman-teman, ketika rasa ingin tahu itu malah membuat jauh pada Allah, kamu harus belajar untuk gunakan rasa ingin tahu dekat pada Allah. Kakak kembali ke ini. Gimana cara orang zaman dahulu ngelasin tanggung jawab? Jadi teman-teman, mereka itu ya teman-teman ya, ketika hujan sama petir ada gitu ya, mereka juga nggak tahu gimana cara jelasinnya. Cara mereka adalah seperti ini teman-teman. Oh, petir itu dihubungkan dengan dewa. Siapa ingat? Zeus. Iya. Mereka langsung bilang kalau ada petir, oh itu ada Zeus di situ kayak gitu. Jadi mereka itu punya imajinasi teman-teman ya, punya imajinasi sehingga segala sesuatu fenomena yang terjadi di dunia ini mereka selalu hubungkan dengan mitos-mitos, dengan dewa-dewa. Itu cara mereka untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi ada cara yang kedua. Orang-orang zaman itu juga ada yang mau menolak cara berpikir seperti itu. Mereka nggak mau serta-merta, oh petir itu karena Zeus dan sebagainya. Mereka mau menjelaskan lebih detail. Makanya ilmu pengetahuan juga mulai sedikit demi sedikit maju.
teman-teman ya. Mereka ini ketika berusaha menjelaskan tentang petir, teman-teman, sayangnya mereka di situ juga membuang Allah. Ketika mereka tahu, oh petir itu kayak gini loh, muatan positif, muatan negatif. Tapi sayangnya ketika mereka tahu untuk menjelaskan segala fenomena yang ada, mereka membuang Allah. Karena apa? Karena mereka dengan sombongnya, oh rasa dari pengetahuan yang saya miliki, saya sudah bisa menjelaskan segala sesuatu. Sehingga buat apa lagi saya butuh Allah? Teman-teman, dari dua cerita tadi, teman-teman ya, kakak ingin bilang dua-duanya melalui rasa ingin tahu itu tadi itu menjauhkan sama Allah. Dua-duanya itu menjauhkan manusia sama Allah. Kenapa? Karena cerita yang pertama tadi mungkin dihubungkan dengan dewa-dewa, oh hujan atau petir itu terjadi karena ada dewa, benar nggak? Atau karena ada Allah, benar kan ya? Kita percaya juga hujan dan petir atas kehendak Tuhan. Tapi sayangnya bukan pada Allah yang benar. Dan cerita yang kedua tadi, mereka bisa menjelaskan petir dan hujan dengan baik. Nah, kira-kira kita perlu belajar nggak untuk tahu tentang fenomena yang terjadi tentang hujan dan petir? Perlu tahu kan ya, apalagi kita seorang siswa. Tetapi sayangnya saat itu mereka juga membuang siapa? Allah. Sehingga dua-duanya menjauhkan dirinya pada Allah. Makanya teman-teman ya, ketika Tuhan anugerahkan rasa ingin tahu dalam hidup kita, rasa ingin tahu itu seharusnya kita gunakan supaya kita apa? Mau dekat pada Allah. Kembali ke kejadian tadi teman-teman ya. Masih ingat Tuhan perintahkan apa pada manusia? Untuk apa? Berkuasa atas apa? Berkuasa atas apa? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Maksudnya apa itu? Kita diperintahkan Tuhan untuk berkuasa. Maksudnya adalah kita itu adalah wakilnya Allah. Untuk apa? Berkuasa atas ciptaan yang lain. Dan rasa ingin tahu itu seharusnya kita gunakan teman-teman untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kita sebagai wakil Allah boleh berkuasa dengan baik. Nah teman-teman, sehingga perlu sekali teman-teman ya, ketika kita punya rasa ingin tahu teman-teman, kita perlu mendasarkan rasa ingin tahu kita itu pada Alkitab. Mendasarkan rasa ingin tahu kita pada Alkitab. Nah teman-teman sedikit sharing juga teman-teman ya kan. Tahu ya siapa yang nggak punya rambut? Tahu nggak itu siapa? Pak siapa itu? Pak Yusuf, iya, dia nggak punya rambut ya. Saya itu kakak Sigi, kakak dulu. Kakak Sigi kakak. Ya kakak dulu juga sampai sekarang teman-teman ya. Kakak Siginya kakak. Kakak dulu juga punya rasa ingin tahu yang banyak teman-teman ya. Ketika kakak gabung CG sama Kak Yusuf, dipimpin Kak Yusuf, kakak itu tanya sembarang kali teman-teman ya, tanya ini itu. Tadi ya kemarin barusan kakak dikasih tahu ya, aku aja sudah lupa teman-teman, tapi Kak Yusuf masih ingat. Aku tuh pernah tanya gini ya, Kak, alien itu masuk surga tuh? Kok bisa ya? Aku aja baru ingat teman. Oh aku pernah tanya itu ya. Oh, ternyata oh iya ya bener ya. Wah gila teman-teman ya. Kakak juga punya rasa ingin tahu seperti itu di CG teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu sesuatu, tanya di CG, tanya Kak Iin dulu. Tanya Kak Iin nanti. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Tapi kakak bersyukur teman-teman ya. Saat itu ada Kak Yusuf. Sehingga rasa ingin tahu kakak itu diarahkan pada sesuatu yang benar. Kak Yusuf arahkan kakak untuk apa? Rasa ingin tahu kakak itu mengetahui sesuatu yang benar. Kalau rasa ingin tahu kita itu tidak ada dasarnya, rasa ingin tahu itu bisa jadi liar. Dan resikonya apa? Kita jauh dari Allah. Makanya sekali lagi Alkitab jadi satu hal yang penting.
supaya rasa ingin tahu kita itu malah membuat kita dekat pada Allah. Teman-teman salah nggak ketika kita belajar pelajaran IPA, IPS dan sebagainya? Enggak kan ya? Justru ketika kita punya rasa ingin tahu, ya kita ingin tahu itu pelajaran-pelajaran di sekolah, bener nggak? Tapi juga apa teman-teman ya? Ketika kita mau belajar IPA, IPS dan lain sebagainya, di situ semua kita tunjukkan juga untuk mau tahu pada Allah juga yang berkuasa atas alam, atas sosial dan lain sebagainya. Sehingga apa teman-teman ya? Rasa ingin tahu itu sebenarnya kita tunjukkan untuk memuliakan nama Tuhan. Rasa ingin tahu itu seharusnya membuat kita mau belajar mengenal Allah dan dunia ciptaannya. Sehingga teman-teman penting sekali Alkitab jadi dasar untuk kita boleh belajar. Kita mengenal Allah melalui Alkitab, terlebih juga Alkitab itu mendorong kita untuk mengetahui fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Kita mengenal Allah melalui Alkitab dan juga mau belajar untuk paham, memahami dunia ciptaan Allah. Sehingga rasa ingin tahu kita itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan itu saja teman-teman yang kakak bahas. Kakak tutup teman-temannya. Jadi sekali lagi ya, kita sebagai wakil Allah, kita gunakan rasa ingin tahu kita itu untuk benar-benar mau belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika kita di sekolah teman-teman ya, ketika kita di sekolah, kita gunakan akal budi kita untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh. Pelajaran-pelajaran seperti matematika, IPA, IPS, teman-teman kalian sebagai siswa harus mau belajar dari itu. Tapi juga terlebih penting adalah kalian mau belajar juga mengenal Allah melalui Alkitab, sehingga rasa ingin tahu itu malah membuat kalian dekat pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan,